Jika keyakinanmu karena agama orang tuamu, saksikan video ini dan download panduannya di deskripsi. Keyakinan atau keimanan seseorang hanya diperoleh ketika orang tersebut telah membuktikan apa yang diyakininya. Tanpa suatu pembuktian, keyakinan dan keimanan tidak akan berefek pada kehidupan seseorang. Contohnya, seseorang yang mencuri adalah orang yang ragu bahwa rezekinya tidak akan tertukar. Dia tidak yakin bahwa dia dilahirkan sekaligus dengan rezekinya. Pertanyaannya, bagaimana membuktikan keyakinan kita adalah keyakinan yang benar secara logis? Lalu apa argumen yang membenarkan adanya Tuhan, malaikat, dan hari kiamat serta agama yang kita anut sekarang? Sehingga dengan menjawab pertanyaan ini, kita menjadi sadar memilih keyakinan kita sekarang. Dan bukan sekedar keyakinan karena keturunan atau isian KTP belaka. Melalui video ini, kami mengajak Bunda sekalian untuk membuktikan secara logis bahwa pencipta itu benar-benar ada. Suatu bukti yang berasal dari pemikiran mendalam tentang sebuah handphone. Kemudian, kita akan masuk lebih dalam membahas berapa jumlah pencipta sebenarnya. Setelah itu, kita akan mencari tahu siapa Tuhan itu berdasarkan panduan yang diturunkan oleh pencipta, sekaligus membuktikan siapa utusan pencipta untuk manusia. Di akhir video, Bunda dapat mendownload panduan praktis tentang cara membuktikan adanya pencipta itu. Panduan ini akan membantu ibu penakluk mengajarkan adanya Tuhan kepada anak-anak kita secara sederhana dan menyenangkan. Ketika kamu temukan sebuah HP di tengah hutan, apa yang kamu pikirkan? Hal pertama yang terlintas, tentu kamu akan bertanya, siapa yang punya HP ini? Atau siapa yang meninggalkan HP ini di sini? Adanya HP itu di sana hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, HP itu menciptakan dirinya sendiri. Dan kemungkinan yang kedua, HP itu diciptakan. Kamu pilih yang mana? Manakah kemungkinan yang benar? Kemungkinan pertama atau kemungkinan kedua? Mari kita bahas. Kemungkinan pertama bahwa HP itu menciptakan dirinya sendiri. Pasti tidaklah mungkin, karena tidak masuk akal jika sekumpulan atom bersepakat membentuk sebuah LED, membentuk baterai, memori, dan baut-baut yang kesemuanya bersepakat, bersatu, bergabung menjadi HP. It doesn't make sense. Itu gila. Bahkan orang gila pun tak percaya itu. Jadi kemungkinan yang benar adalah kemungkinan yang kedua, yaitu pasti HP itu diciptakan. Diciptakan oleh siapa? Jawabannya diciptakan oleh pencipta HP. Karena adanya HP adalah bukti adanya pencipta HP. Begitu juga dengan manusia, hewan, tumbuhan, dan semua yang ada di bumi yang lebih rumit daripada sebuah HP. Semua pasti juga diciptakan oleh pencipta. Karena kita tentu tidak akan percaya bahwa kita dan semua yang ada di alam semesta menciptakan diri kita sendiri. Ini adalah bukti adanya pencipta. Maka sekarang terbukti bahwa pencipta pasti ada. Tuhan terbukti benar-benar ada. Setelah membuktikan bahwa pencipta itu benar-benar ada, lalu pertanyaan berikutnya adalah, siapa pencipta itu? Sebelum menjawab siapa pencipta, kita harus menjawab dulu berapa jumlah pencipta. Di video ini, kita akan membahas berapa jumlah pencipta itu. Hanya ada 3 kemungkinan jumlah pencipta. Ada yang mengatakan pencipta itu banyak. Ada juga yang mengklaim bahwa pencipta itu berjumlah 3. Dan pendapat yang terakhir mengatakan pencipta hanya ada 1 saja. Pencipta sifatnya pasti tak terbatas dan berkuasa atas segala sesuatu. Dia tidak seperti makhluk ciptaannya yang terbatas dan tergantung pada yang lain. Jika pencipta itu terbatas dan tergantung pada yang lain, dia pasti bukan pencipta. Sekarang kita bahas kemungkinan yang pertama, yakni pencipta itu ada banyak, atau Tuhan itu banyak jumlahnya.
Jika ada banyak pencipta, misalnya Tuhan gunung, Tuhan laut, dan Tuhan hutan, maka yang berkuasa pada masing-masing areal tertentu, maka Tuhan gunung tidak boleh ikut campur dalam urusan Tuhan laut, dan Tuhan lautan hanya berkuasa di lautan saja. Sedangkan Tuhan hutan tidak berhak mencampuri urusan Tuhan di gunung. Itu berarti masing-masing Tuhan ini sifatnya terbatas. Masing-masing punya tugas tertentu, menyebabkan kekuasaan mereka dibatasi oleh kewenangan Tuhan yang lain. Dan segala yang terbatas bukanlah pencipta sesungguhnya. Maka bisa disimpulkan bahwa kemungkinan pertama pasti salah. Kita bahas kemungkinan yang kedua. Pencipta itu ada 3 jumlahnya, ada 3 pribadi. Misalnya ada Tuhan kakek, Tuhan nenek, dan Tuhan cucu. Karena jumlahnya 3, maka kekuasaan penciptaan juga dibagi menjadi 3. Misalnya Tuhan nenek ingin membuat roti, maka harus izin dulu kepada Tuhan kakek dan tanya apakah Tuhan cucu suka atau tidak. Ini membuktikan bahwa masing-masing Tuhan terbatas kekuasaannya. Dan kita tahu bahwa yang terbatas pasti bukanlah Tuhan. Maka kemungkinan yang kedua juga pasti keliru. Jika yang mereka maksud itu Tuhan memiliki 3 pribadi tapi dalam wujud yang satu, pernyataan ini lebih membingungkan lagi. Karena setiap Anda menyebut Tuhan kakek, maka wajah kakek yang akan Anda bayangkan. Dan ketika Anda menyebut Tuhan nenek, maka wajah nenek yang terlintas dalam pikiran Anda. Padahal mereka mengklaim bahwa Tuhannya punya satu wujud dalam 3 kepribadian. Tanyakan kepada mereka, mengapa harus 3 kepribadian? Kenapa tidak 4 atau 5 saja? Jadi kemungkinan yang kedua pasti salah. Hanya tinggal kemungkinan yang ketiga, yaitu pencipta pastilah tunggal, esa jumlahnya. Karena hanya dia satu-satunya pencipta, maka kekuasaannya tidak terbatas. Kekuasaannya tidak dibatasi oleh Tuhan-Tuhan yang lain. Dan dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dialah satu-satunya yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan segala sesuatu. Jadi kesimpulannya adalah pilihan ketiga pasti benar. Bahwa Tuhan itu mutlak ada dan jumlahnya 1. Siapa pencipta itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus paham bahwa hanya pencipta yang berhak untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dan bukan manusia. Bagaimana sifatnya dan apa yang dia kehendaki dari ciptaannya. Hanya dialah yang berhak menjelaskannya. Sedangkan manusia, kita tak tahu semua itu. Kita baru saja diciptakan olehnya. Oleh karena itu, kita butuh panduan yang menjelaskan apa yang tidak kita ketahui. Apa maksud dari penciptaan kita dan bagaimana cara kita hidup di dunia ini. Keterangan-keterangan ini haruslah betul-betul berasal dari pencipta, bukan dari yang lain. Karena selain pencipta, informasi itu pastilah salah. Yang bukan pencipta tidak akan tahu apa yang dibutuhkan oleh makhluk ciptaannya. Dan dia juga tidak akan tahu bagaimana pencipta sebenarnya. Keterangan dan informasi itu layaknya sebuah manual book atau buku panduan bagi kita. Di dalam buku panduan ini terdapat penjelasan tentang siapa dia, tujuan diciptakannya alam semesta, dan bagaimana alam semesta bekerja. Di situ juga terdapat tujuan manusia hidup, bagaimana cara manusia dapat hidup berbahagia, dan apa yang Tuhan inginkan dari penciptaan manusia. Baik, kita akan bahas. Tapi sudah jelas ya, bahwa adanya manusia dan alam semesta menunjukkan bahwa adanya pencipta. Pencipta itu hanya satu jumlahnya dan menurunkan buku panduan bagi hidup manusia yang bernama Al-Quran. Lah, kok langsung Al-Quran? Saya sebenarnya mau bahas yang lain, tapi takut kena pasal. Oke, kita lanjut. Kita harus buktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar berasal dari pencipta. Kita mengenal Al-Quran dalam bahasa Arab, bukan? Maka hanya ada 3 kemungkinan siapa yang membuat Al-Quran ini. Kemungkinan yang pertama, Al-Quran dibuat oleh orang Arab. Kemungkinan yang kedua, Al-Quran dibuat oleh Muhammad.
Dan kemungkinan yang ketiga, memang Al-Quran itu berasal dari pencipta. Hanya ada 3 kemungkinan ini. Tidak ada kemungkinan yang lain. Kita akan bahas satu persatu. Kemungkinan yang pertama, Al-Quran dibuat oleh orang Arab. Karena memang Al-Quran berbahasa Arab. Jika orang Arab yang membuat Al-Quran, seharusnya dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, harusnya ada orang Arab zaman sekarang yang bisa membuat seperti Al-Quran. Betul tidak? Pikirkan dulu deh. Masa selama ribuan tahun gak ada yang bisa seperti Al-Quran? Padahal saat ini sudah ada printer, sudah ada mesin tik, sudah ada komputer dan mesin cetak. Tapi selama lebih dari 1400 tahun, tak ada seorang pun orang Arab yang mampu membuat seperti Al-Quran. Tak ada yang mampu bahkan membuat satu surat pun layaknya Al-Quran. Masuk akal? Ini menunjukkan bahwa kemungkinan pertama pasti salah. Kita menuju kepada kemungkinan yang kedua, bahwa Al-Quran dibuat oleh Muhammad. Karena memang Muhammad adalah orang yang menyampaikan Al-Quran pertama kali. Tapi ingat, Muhammad itu adalah orang Arab yang hidup 1400 tahun yang lalu. Jika orang Arab yang hidup 1400 tahun yang lalu itu bisa membuat Al-Quran, harusnya ada juga dong orang Arab sekarang yang bisa membuat seperti Al-Quran. Bukankah orang Arab dulu, sekarang, dan Muhammad punya bahasa yang sama? Tapi kenyataannya tak ada yang mampu membuat seperti Al-Quran, bahkan untuk satu ayat pun. Betul tidak? Walaupun dengan adanya internet dan kemudahan mendapatkan informasi seperti saat ini, tak ada orang Arab milenial maupun modern yang mampu menulis karangan layaknya Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri menantang seluruh orang Arab, ditambah dengan seluruh manusia dan jin, bergabung untuk membuat semisal Al-Quran. Tapi tetap saja tak sanggup hingga hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan kedua juga salah. Maka ini membuktikan bahwa kemungkinan yang ketiga pastilah benar. Pastilah benar Al-Quran diturunkan oleh pencipta untuk manusia, untuk menjelaskan siapa dirinya dan bagaimana manusia hidup di dunia. Konsekuensi hal ini, maka apapun yang dikatakan oleh Al-Quran adalah perkataan pencipta. Apapun yang ada di dalam Al-Quran pasti benar. Al-Quran sumber kebenaran, karena pencipta tak mungkin salah. Jadi telah terbukti bahwa buku panduan pencipta untuk manusia adalah Al-Quran. Dari Al-Quran, kita tahu bahwa pencipta itu adalah Allah. Dialah yang Maha Esa. Dia tempat bergantungnya segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan apapun dari yang lain. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Serta tak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dialah utusan pencipta yang bisa dijadikan contoh bagaimana untuk hidup, menjadi acuan ketika kita menemukan masalah di hidup ini. Dan kesemuanya ada tersimpan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjadi contoh seorang manusia sempurna. Dia contoh seorang suami penyayang. Dia contoh ayah teladan, contoh kakek yang sempurna. Dia juga sebagai contoh seorang kepala negara yang bijaksana. Dia juga contoh sebagai panglima perang terbaik dan contoh birokrat ulung bagi manusia. Karena kita sudah buktikan bahwa Al-Quran dari pencipta dan Rasul Muhammad SAW adalah utusan pencipta, maka apapun yang dikatakan oleh dua hal tersebut, Al-Quran dan As-Sunnah, juga mutlak kebenarannya. Misalnya saja, hal-hal yang gaib seperti adanya malaikat, itu pasti ada. Adanya hari kiamat, pasti terjadi. Adanya qada dan qadar, pasti kita ketemukan. Dan ada hal-hal gaib lainnya. Hal-hal gaib dalam Al-Quran tidak boleh difikirkan, karena indera manusia terbatas. Kita hanya boleh memikirkan hal-hal yang dapat kita indrai saja, seperti alam semesta, kehidupan, dan manusia itu sendiri. Jika kita ingin mengetahui hal-hal yang gaib, maka kita harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis yang sudah terbukti kebenarannya. Karena jika kita memikirkan hal-hal yang gaib,
tentu saja hanya dua hal yang akan kita temukan, yaitu keputusasaan dan kesesatan. Apa bukti bahwa Muhammad adalah utusan pencipta? Bukti seseorang merupakan utusan pencipta adalah mukjizatnya. Mukjizat merupakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang atas izin pencipta yang maha kuasa. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan seperti utusan tersebut. Mukjizat Muhammad tentu ada banyak sekali, tetapi yang paling luar biasa tentu adalah Al-Quran. Al-Quran menjadi bukti kerasulan Muhammad, karena tak ada seorang pun manusia sejak 1400 tahun yang lalu mampu membuat layaknya Al-Quran. Jika memang Al-Quran bukan dari pencipta, harusnya ada orang Arab atau manusia saat ini yang dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang mampu membuat seperti Al-Quran. Tetapi tak ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Ini bukti bahwa Al-Quran memang benar-benar dari pencipta yang diberikan kepada Muhammad sebagai bukti kerasulannya. Masuk akal? Jika Anda belum puas dengan bukti ini, maka cobalah ubah satu ayat saja dalam Al-Quran untuk membuktikan bahwa Al-Quran tidak terjaga oleh pencipta. Tapi faktanya selama 1400 tahun tak ada seorang pun yang mampu mengubah satu huruf saja dalam Al-Quran. Ini menjadi bukti lain bahwa Al-Quran benar-benar terjaga oleh pencipta, bahwa Al-Quran benar-benar dari pencipta, bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang mulia. Mukjizat lain dari Nabi Muhammad yang masih bisa kita pastikan kebenarannya adalah membelah bulan menjadi dua bagian. Dalam hadis riwayat Bukhari, dari Anas ibnu Malik menyatakan bahwa penduduk Mekah pernah meminta kepada Rasulullah untuk memperlihatkan kepada mereka suatu mukjizat yang membenarkan kenabiannya. Maka Nabi Muhammad memperhatikan kepada mereka, bulan terbelah menjadi dua bagian, sehingga mereka melihat kekosongan di antara keduanya. Terkait dengan mukjizat tersebut, Tom Water, seorang peneliti dari Smithsonian National Air and Space Museum, mengatakan bahwa bulan memiliki patahan-patahan yang disebut dengan lobate scarp. Patahan-patahan ini diyakini akibat material kerak bulan yang saling mendorong satu sama lain, seolah-olah dahulu bulan pernah terpecah dan bergabung kembali menjadi satu. Ini menjadi bukti kerasulan Muhammad, karena tidak mungkin manusia yang hidup 1400 tahun yang lalu mengetahui informasi yang dibuktikan 14 abad kemudian. Sekarang, saya menantang Anda menjawab pertanyaan yang banyak orang tak yakin akan jawabannya. Pertanyaan itu adalah, apa agama yang benar itu? Dan apakah agama itu dibenarkan oleh pencipta? Serta apa buktinya? Tulis di kolom komentar. Salam ibu sepenuhnya, Ibu Penakluk Roma.